Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG naik 0,24% ke angka 6.880. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di satu sektor yang hari ini terlihat rata-rata bergerak naik. Dan secara tren juga sudah mulai bangkit dari downtrendnya dan sudah mulai bergerak tren. Bagaimana potensi saham-saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham AALI. Hari ini bisa kita lihat hampir semua saham di sektor CPO kembali bergerak naik. Untuk AALI hari ini naik 2% lebih ke harga 8.000. Jadi saat ini AALI kembali naik mencoba untuk break resisten kuat di garis EMA 150 yang saat ini tepat di harga 8.000. Jadi sebelumnya saham AALI mulai bangkit dari downtrendnya, berhasil naik di atas garis EMA 50, tapi mencoba untuk break garis EMA 150, sempat gagal break, sempat turun mendekati garis EMA 50, jatuh berhasil bangkit dan saat ini kembali naik mencoba untuk break resisten kuat ini. Jadi tetap menarik misalnya dipantau saham AALI, karena apabila minggu depan berhasil break, AALI berpotensi untuk melanjutkan kenaikan dan mulai bergerak tren. Jadi apabila terkonfirmasi break resisten kuat ini minggu depan, AALI akan mulai uptrend dengan target jangka pendek di 8.300, baru target berikutnya sekitar 8.500. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih hari ini terlihat masih ada akumulasi. Asing juga hari ini melakukan akumulasi. Tapi dalam 2 minggu terakhir ini sebenarnya asing masih distribusi saham ini. Jadi apabila teman-teman sebelumnya belum sempat dapat di sekitar garis EMA 50, saat ini memang masih bisa dipantau untuk buy on breakout. Atau apabila masih gagal break, misalnya masih bisa coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 di harga 7.700 untuk entry di supportnya. Atau apabila teman-teman sudah punya saham ini di harga bawah, bisa hold terus selama support di EMA 50 tidak terlewati. Selanjutnya TAPG juga bisa kita lihat pergerakannya hampir mirip dengan AALI. Sebelumnya sudah mulai bangkit dari downtrendnya, berhasil break garis EMA 50, tapi mencoba untuk break garis EMA 150 masih gagal break, sempat turun kembali mengatas garis EMA 50, bisa kita lihat masih bisa bertanda rebound. Saat ini mencoba untuk naik kembali mengatas resisten kuat di EMA 150 di harga 615. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan TAPG hari ini 2% lebih sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing juga terlihat masih distribusi. Dan untuk TAPG jika kita pantau dalam 1 bulan terakhir ini sebenarnya asing masih distribusi saham TAPG. Jadi pergerakannya memang mirip dengan AALI, tapi untuk akumulasi lebih bagus AALI dibandingkan TAPG. Tapi apabila saham-saham CPO bergerak naik, TAPG juga saya lihat masih ada potensi untuk break garis EMA 150 dan lanjut naik menuju target berikutnya di sekitar 640. Apabila berhasil break, baru target berikutnya di sekitar 680 sampai 685. Jadi TAPG juga masih menarik untuk dipantau. Dan apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50 atau di bawahnya, saat itu juga menurut saya masih bisa di hold. Dan sekarang kita coba lihat di SNG. Di SNG lebih bagus daripada AALI dan TAPG karena minggu ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 150. Jadi secara tren saat ini sudah terkonfirmasi reversal dari downtrend menuju uptrend kembali. Jadi sama sebelumnya downtrend setelah berhasil break garis EMA 50 150 minggu ini. Di SNG hari ini sudah lanjut naik mencapai resisten berikutnya atau target terdekat di sekitar 650. Jadi sama sempat mencoba break garis EMA 150 gagal break, sempat turun mengetas kembali garis EMA 50, tapi karena garis EMA 50 150 lumayan dekat, di SNG berhasil rebound dan saat ini sudah berhasil break resisten di EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 di harga 605 dan garis EMA 50 di harga 550 sudah berubah menjadi supportnya. Dan bisa kita perhatikan di sini, kenaikan 4% ini terlihat masih ada sedikit akumulasi. Tapi asing hari ini melakukan distribusi setelah 2 hari sebelumnya melakukan akumulasi. Jadi SNG saya lihat masih ada potensi kedepannya untuk break 650 dan lanjut naik menuju 700. Tapi minggu depan karena 3 hari terakhir sudah mulai ada kenaikan lumayan tinggi dari 600 ke 650 dan kenaikan 4% ini ternyata tidak ada akumulasi besar, masih ada potensi di SNG untuk terkena koreksi sementara dan turun mengetas kembali garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, karena saat ini tepat di resisten, wait and see, bisa buy on breakout atau tunggu kembali mengetes garis EMA 150 baru coba ikutan entry. Dan untuk teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 580 ke bawah,
Menurut saya di SNG saat ini masih layak untuk di hold apabila teman-teman pengen hold terus selama masih kuat berada di atas harga 600 atau di sekitar garis EMA 150 ini. Dan untuk LSIP juga bisa kita lihat kenaikannya sudah bergerak uptrend lebih lama daripada teman-temannya. Hari ini juga naik 1% lebih mencoba untuk break resisten 1100. Jadi setelah berhasil break garis EMA 50 150, LSP juga mulai uptrend tapi tertahan di resisten 1100 nih. Dan hari ini kembali naik 1% lebih untuk mencoba break resisten kuat ini dan lanjut naik menuju harga 1140 sampai 1170. Jadi untuk LSP juga secara tren ini sebenarnya masih bergerak sangat tren. Jadi apabila teman-teman sudah bersiap di harga bawah, saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Dan untuk LSIP dari sebelumnya asing sudah terus masuk akumulasi saham ini. Jadi beda dengan teman-temannya, asing masih terus masuk akumulasi LSIP. Jadi secara tren LSIP juga masih uptrend. Saat ini mencoba untuk break resisten kuat. Apabila minggu depan terkonfirmasi break, LSIP berpotensi lanjut uptrend. Dan garis EMA 50 pun bisa kita lihat masih terus bergerak naik. Jadi secara tren saat ini LSIP masih sangat layak untuk di hold. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry, harus lebih disiplin, bisa buy on breakout. Tapi apabila ternyata gagal break atau gagal bertahan di 1100, hati-hati, LSIP berpotensi kembali turun lumayan jauh menuju garis EMA 150 sampai garis EMA 50 di sekitar 1040. Dan jika kita perhatikan saham SIM juga sudah mulai uptrend seperti LSP sebelumnya, sudah naik lumayan tinggi. Setelah berhasil break garis EMA 50 150, sempat mengetes 450, gagal break, turun kembali menuju support 430, saat ini masih bisa bertahan dan naik 1% lebih. Jadi secara tren walaupun 1 minggu terakhir sempat terkoreksi, secara tren ini masih bergerak uptrend. Karena masih tertahan di support 430 yang sebelumnya merupakan resisten kuat untuk saham SIM ini. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini juga masih ada akumulasi dan asing juga masih masuk akumulasi. Jadi SIM saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk naik kembali mengetas 450. Apabila terpantau masih gagal break, maka SIM trennya akan mulai sideways untuk tren jangka pendek, sehingga masih ada potensi kembali turun menuju 430. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di sekitar support 430, bisa pertimbangkan untuk swing trade apabila ternyata minggu depan SIM gagal break 450, atau misalnya hold saja selama support 430 tidak terlewati dengan target lebih jauh di sekitar 470. Tapi SIM apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah dan masih mau hold terus selama saat ini, menurut saya masih layak untuk di hold karena secara tren saat ini masih bergerak trend. Jadi selama garis uptrendnya belum patah, saham SIM juga masih bisa di hold. Jadi sektor CPO saat ini memang menarik untuk dipantau karena sudah mulai bergerak naik. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.